Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak kembali di Sejarah Indonesia semester 2. Di awal ini, Pak Nas sampaikan kompetensi dasar dari MAPEL Sejarah Indonesia semester 2. Kompetensi dasar eh, Sejarah Indonesia semester 2 ya sama, terdiri dari KD 3 yaitu berupa pengetahuan dan KD 4 berupa keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan atau KD3 selalu berpasangan dengan kompetensi dasar keterampilan pada KD3, KD4. Ada 13 KD ya, ada 13 kompetensi dasar untuk mapel sejarah Indonesia dalam 1 tahun. Yang 7 KD di semester 1 kemarin, 31 sampai 37. Yang 6 ada yang semester 2 ada 6 KD, yaitu KD 38 sampai KD 13. Di KD 38 itu menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Jadi ini sekalipun kita sudah merdeka, saat itu Belanda masih ingin kembali lagi. Sementara di KD 48 ini kalian bisa menginformasikan sama isinya. Di KD 39 itu mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain dari PKI Madiun ya 48, DI, TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI dan Permesta, sementara juga termasuk G30 SPKI. Setelah merdeka juga ada kendala di pemersatuan bangsa Indonesia itu, terutama orang-orang yang merasa tidak puas dengan negara Indonesia ini, akhirnya membentuk kelompok-kelompok yang menentang ingin merdeka sendiri. Di 310 itu mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi terpimpin. Jadi 10 tahun setelah merdeka baru mulai negara ini memperbaiki masalah ekonomi, kemudian sebelumnya adalah masalah politik ya. Kemudian yang 311 mengevaluasi perkembangan kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan awal reformasi, serta peranan mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik ketatanegaraan di Indonesia. Jadi setelah merdeka itu di samping pertama ada masalah kembalinya sekutu ya, kembalinya penjajah ingin kembali. Kemudian ingin terjadi desintegrasi, ingin beberapa kelompok masyarakat Indonesia ingin lepas. Kemudian ada masa Orde Lama, terus masa Orde Baru, terus masa Orde Reformasi ya. Dalam hal ini di 11 ini dipelajari tentang itu. Terutama adalah pengaruh di dalam masalah politik dan ekonomi bangsa. 312 mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA ya, Konferensi Asia Afrika, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting, jadi pertemuan di Jakarta untuk beberapa negara di dunia ya. Di negara Indonesia pun karena ada di posisi yang sangat strategis di dunia ini, sangat mungkin untuk menjadi penengah dari konflik yang ada di dunia untuk segala permasalahan termasuk politik maupun ekonomi. Dari yang di KD 313 itu mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan, yaitu sejak proklamasi sampai dengan reformasi, bahkan sampai sekarang. Jadi di materi terakhir sejarah Indonesia ini adalah sejauh mana peran dari bangsa Indonesia ini
dalam menghadapi kemajuan teknologi. Kalau sekarang mungkin, yang paling populer kita ngomong pada akhirnya nanti mobile, itu gerakan manusia lewat kendaraan itu adalah lebih ke arah listrik. Kalau sebelumnya adalah dengan, fosil atau dengan bahan bakar. Jadi, seperti ini juga, dipelajari di akhir nanti. Tentang urutan dari materi yang disampaikan nanti, tergantung ya, tergantung eh, mana yang lebih mungkin sesuai dengan situasi. Jadi tidak harus urut dari 38 sampai 13. Ya, itu untuk sekilas tentang KIKD atau kompetensi dasar selama semester genap ini. Sehingga kalian bisa merencanakan untuk mempelajari disesuaikan dengan urut waktu yang mungkin bisa terjadi. Ya. Silakan dilanjutkan dicermati. Setelah ini ada evaluasi untuk kaitan kemampuan kalian membaca ini. Oke, terima kasih. Dilanjutkan, tetap semangat, jaga kesehatan supaya imun tetap tinggi.